Perkenalkan, nama aku Muhammad Raka Aliadiat dari absen 24 kelas 12-6. Jadi pertama itu ada evolusi. Nah, evolusi ini merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi ini berasal dari bahasa Latin yakni evolvo yang artinya membentang. Pengertian tentang konsep evolusi dapat timbul baik secara alam maupun secara logika dari pengertian tentang genetika. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi atau transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang berproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh rekomendasi genetika dan dapat meningkatkan variasi antara organisme. Ada 4 jenis evolusi. Yang pertama ada evolusi progresif. Evolusi progresif merupakan jenis evolusi yang mengarah pada kemungkinan populasi suatu spesies dapat bertahan hidup. Yang kedua ada evolusi regresif. Bertolak belakang dengan evolusi progresif, evolusi regresif adalah jenis evolusi yang mengarah pada kemungkinan populasi suatu spesies menjadi punah. Selanjutnya ada evolusi divergen. Merupakan hasil akhir dari evolusi. Evolusi divergen adalah jenis evolusi dari satu spesies membentuk spesies atau variasi individu lebih dari satu. Terakhir ada evolusi konvergen. Merupakan hasil akhir dari evolusi. Jenis evolusi ini pada awalnya lebih dari satu spesies, tetapi karena memiliki habitat yang sama, maka suatu spesies memiliki kemiripan struktur tubuh dengan spesies lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan mekanisme evolusi bersama bukti evolusi. Yang pertama ada mutasi. Jadi mutasi ini adalah perubahan genetik yang terjadi secara acak dalam urutan DNA suatu organisme. Jadi contohnya itu laki-laki berkulit coklat dan menikah dengan perempuan berkulit coklat menghasilkan anak albino. Selanjutnya ada seleksi alam. Seleksi alam ini adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya, seperti makanan dan wilayahnya. Jadi makhluk hidup tersebut harus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jika tidak cocok, maka tidak akan bisa bertahan. Kayak contohnya jerapah yang di lingkungannya pohonnya tinggi, namun ada jerapah yang mempunyai leher pendek. Nah, makanya dia tidak bisa bertahan karena pohonnya itu tinggi. Selanjutnya ada rekomendasi gen. Nah, proses pertukaran materi genetik yang menghasilkan gen baru. Jadi contohnya itu tikus putih dengan tikus hitam. Nah, dia itu menghasilkan tikus coklat. Selanjutnya ada migrasi. Migrasi itu adalah perpindahan organisme dari suatu tempat ke tempat yang lain. Migrasi ini mendorong evolusi untuk melalui perubahan gen dan adaptasi di habitat baru. Selanjutnya ada genetic drift. Genetic drift adalah perubahan frekuensi gen secara acak di populasi kecil. Contohnya itu bunga merah, putih, ungu diambil sebruk sarinya oleh lebah dan menyatukannya di lingkungan baru. Muncul warna bunganya itu secara acak. Jadi ada kemungkinan satu warna lebih banyak kayak dibandingkan warna lainnya. Kita ada bukti evolusi. Nah, bukti evolusi ini itu ada 2. Yang pertama itu ada variasi individu. Nah, setiap hewan memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan lingkungannya. Contohnya burung finch, dia setiap pulau memiliki lingkungan yang berbeda. Juga burungnya, seperti burung finch yang memiliki mulut panjang, berarti di lingkungannya dia makan serangga. Kalau yang mulutnya pendek, berarti dia memakan biji-bijian. Selanjutnya ada penemuan fosil. Jadi penemuan ini membuktikan evolusi pada fosil kuda. Yang pertama fosil Eohippus. Di sini masih terlihat seperti kucing. Nah, selanjutnya ada Mesohippus dan Merychippus. Tubuhnya menjadi lebih besar dan lehernya mulai memanjang. Selanjutnya ada Pilohippus. Mulutnya memanjang dan gerakannya sudah mulai berubah. Terakhir Equus. Dia sudah kuda. Jadi kuda yang sempurna dan memiliki badan besar dan tinggi dan mulut yang panjang. Jadi setiap masa ke masa itu ada perubahannya, kayak perkembangan di tubuhnya. Selanjutnya ada bukti evolusi dari homologi dan analogi. Yang pertama itu homologi. Organ-organ tubuh yang memiliki bentuk atau struktur yang sama.
memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya, tangan manusia, kaki kucing, sirip paus, sayap kelelawar. Yang kedua ada analogi. Organ-organ tubuh yang memiliki fungsi yang sama, namun strukturnya berbeda. Contohnya, sayap kupu-kupu dengan burung. Keduanya memiliki fungsi yang sama untuk terbang, cuman bentuknya yang berbeda. Jadi saat itu ada embriologi perkembangan. Jadi kesamaan pada perkembangan embrio ikan, salamander, kura-kura, kelinci, dan manusia, yang seluruhnya termasuk hewan vertebrata Adanya persamaan tersebut menunjukkan terdapat hubungan kekerabatan di antara golongan vertebrata. Jadi, ini adalah salah satu bukti evolusi yang digunakan untuk mengetahui kekerabatan suatu organisme dengan organisme yang lainnya. Ternyata ada bukti evolusi, perbandingan biokimia, dan fisiologi. Jadi, semakin dekat hubungan kekerabatannya dengan manusia, semakin sedikit perbedaan asam aminonya. Ini menunjukkan bahwa spesies yang berkerabat dekat memiliki kemiripan genetik yang lebih tinggi. Selanjutnya ada petunjuk organ tubuh sisa. Jadi, organ tubuh sisa yang terdapat pada nenek moyang kita adalah tulang belakang manusia atau tulang ekor. Struktur sisi ini memberikan bukti bahwa manusia berevolusi dari nenek moyang yang memiliki tulang ekor besar. Namun semakin berubahnya zaman akan mengalami rudimenter dan menjadi kecil, dikarenakan manusia sering bergerak. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton.